Ketika siswa laki-laki bodoh ini mengangkat kepalanya, keajaiban telah terjadi. Rumus yang tidak pernah dia pahami secara spontan muncul di kepalanya. Tak hanya itu, saat menonton pertandingan sepak bola di sekolahnya, ia tiba-tiba menyadari ada tanda-tanda di bawah kaki para pemainnya. Saat melempar bola, lintasan lari bola ditampilkan. Bahkan memiliki kemampuan untuk menebak sudut nada, semua yang muncul di matanya adalah formula yang bisa dihitung. Hal itu membuat pria ini yang mencela diri sendiri seperti JJ bersemangat. Dia bergabung dengan tim sepak bola tanpa ragu-ragu, pelatih mengatakan kepadanya hanya satu kesempatan untuknya. Tubuhnya yang lemah adalah kebalikan dari pemain besar lainnya. Dia baru saja pergi ke lapangan sepak bola dan rekan satu timnya mengoper bola kepadanya. Dia melihat ke atas, sudut sempit muncul dengan rekan satu timnya di sebelah kiri. Bocah itu berlari ke depan untuk bertahan. Segera ada tanda muncul di sana, JJ hendak melempar bola ketika sebuah sudut muncul di depannya. Dia menyesuaikannya dan melemparkannya dengan tanda. Semua orang terkejut, gerakan apa yang begitu terampil. Saya tidak tahu sihir apa yang baru saja dia gunakan, tetapi dia sudah boleh masuk ke tim. Kenapa dia punya kekuatan super? Sementara JJ merasa bingung, hal-hal aneh juga terjadi di pihak ayahnya juga. Ayah JJ, Jim adalah seorang polisi. Hari itu dia sedang bekerja ketika seorang penjahat mencuri pistol polisi dan mengarahkannya ke seorang rekannya. Dia bergegas maju tanpa berpikir. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, dan kamu, saya baik. Tak satu pun dari mereka terluka, jadi kemana peluru itu pergi? Ketika tidak ada orang di sekitarnya, Jim baru membuka tangannya. Benar-benar peluru itu, dia bingung, mengapa tiba-tiba menjadi bagus sekali seperti itu. Untuk menguji kekuatan supernya, Jim pergi ke lapangan baseball. Putar kecepatan hingga 90 dan kemudian mulai, bola terbang keluar seperti sedang terbang. Namun dia bisa menangkapnya dengan mudah, kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, semuanya dengan mudah ditangkap. Tiba-tiba dia begitu baik, jadi dia harus pamer. Jadi Jim memanggil sahabat berkulit hitam dia dan menyesuaikan kecepatan bola hingga maksimal. Bola terbang keluar seperti bom ledakan, Jim tidak hanya menangkapnya, tetapi juga menghancurkannya. Temannya mengira Jim sedang melakukan sihir, tidak percaya itu nyata. Tidak percaya apa, Jim memberi temannya pistol dan menyuruhnya menembak dia. Dia pikir Jim gila, apakah saya selesai menembak, kamu mati dan aku di penjara, ada masalah apa dengan kepalamu? Dia baru saja mengatakan itu. Ternyata dia menarik pelatuk yang salah, dia sangat takut sampai pingsan di tanah. Ketika dia bangun, dia sangat bersemangat, kamu benar-benar superhero, temanku. Tapi bahkan Superman itu juga bisa terbang, coba lompat ke sana. Kali ini giliran Jim yang ragu, bagaimana jika dia tidak bisa terbang? Kalau begitu akan mati lurus. Temannya berkata, bukankah kamu sangat bagus, tidak apa-apa, lompatkan. Seperti burung bersayap, Jim mulai bersemangat, cobalah. Pria ini mengira bahwa dia Superman dan dia bisa terbang. Jadi dia terbang turun dari atap. Ternyata dia bisa terbang itu palsu, tapi tidak bisa mati itu nyata. Kali lompatan ini memberi dia tahu kekuatan supernya yang lain. Jika kekuatan lompat itu dapat berpartisipasi dalam Olimpiade, maka itu akan menjadi luar biasa. Pada saat ini, Departemen Kepolisian menerima pemberitahuan bahwa seseorang merampok bank. Setelah Jim mendengar itu, Jim berpikir bahwa kesempatan untuk menyerang telah tiba, jadi dia langsung pergi ke tempat kejadian. Para bandit tanpa ragu memutuskan untuk menikamnya sampai mati. Jim dipenuhi dengan keyakinan, hendak meraih mobil tapi tampaknya tidak mudah untuk mengontrol kekuatan super. Para bandit telah melarikan diri, Jim harus memeluk pinggangnya dan pulang. Dia tidak berkomitmen, jadi dia menemukan mobil dan menyuruh temannya menabrakkan dirinya untuk berlatih. Jim berdiri di posisinya, pengemudi melaju lurus ke depan. Jim, kamu mendapat sinyal, apakah kamu baik-baik saja? Selanjutnya, kedua kalinya, ketiga kalinya, dia semua jatuh setiap kali. Jim harus menyerah, kebetulan hari itu dia pergi ke bank untuk bekerja. Bertemu bandit lagi tadi, dia segera menelepon Jim untuk meminta bantuan. Tapi segera dia ditemukan dan ditangkap oleh mereka. Jim dengan cepat berlari ke sana, tepat pada waktunya dia melihat temannya dibawa ke mobil oleh mereka.
Jadi dia melanjutkan, gagal menghentikan mobil, tetapi perampok menginjak gas tapi mobil masih tidak bergeming. Ternyata Jim sedang menarik mobil ke belakang, dia mengangkatnya sedikit, mobil tidak menyentuh tanah lagi. Selanjutnya dengan flip mobil untuk mengalahkan para bandit, Jim menyelamatkan temannya, kali ini Jim lebih percaya diri. Kali selanjutnya, dia menerima laporan, dia terus bertindak sendiri. Tapi tanpa diduga, mereka menembak satu tembakan dari belakang dia. Bandit itu ketakutan dan melarikan diri, Jim menekan rasa sakitnya dan meminta bantuan dari teman kulit hitamnya. Kemudian pingsan, ketika dia bangun, dia menemukan dirinya terbaring di rumah. Ternyata peluru itu hanya sedalam 6 mm, menggores hanya sedikit kulit. Jim sangat khawatir, tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada istrinya. Jim tidak menyangka istrinya juga memiliki kekuatan super saat ini. Pernahkah Anda melihat kecepatan pembersihan yang cepat ini? Dia membersihkan seluruh rumah dalam hitungan detik. Kecepatan berjalannya bahkan lebih cepat, lari ringan telah melampaui banyak mobil. Baginya, waktu seakan berhenti, ketika melewati sebuah mobil, sabuknya secara tidak sengaja menabrak cermin dan memecahkannya. Sampai dia menyadari kelainan itu, dia berhenti dan menemukan dirinya di jalan raya ribuan meter dari rumah. Dia sangat terkejut, dia tadi masih di perusahaan. Karena dia hampir terlambat untuk rapat, dia berjalan beberapa langkah lebih cepat, itu sangat maya. Dia adalah Stephanie, istri Jim, seorang ahli biologi. Stephanie membicarakannya dengan sahabatnya tetapi temannya mengira Stephanie sedang bercanda. Apakah kamu ingat mainan superhero di lantai bawah? Ini adalah kucing ilusi, ya, itu favoritku. Tepatnya, seorang polisi wanita. Apakah aku cepat? Untuk mendefinisikan kekuatan super Stephanie lagi, dia menggunakan takometer untuk mengukur kecepatan lari Stephanie. Lap pertama, 602 km, lap kedua 718, lap ketiga masih 980. Bahkan berhenti pun sulit, temannya menyarankan Stephanie untuk ikut serta dalam kontes besar, jika ada hadiah, maka bagilah menjadi 2. Sejak memiliki kekuatan super, hidup Stephanie sangat ringan. Pergi bekerja, cukup kedipkan mata dia sudah pulang, ajarkan anak-anak dia pelajaran, lalu langsung lari ke perusahaan. Kecepatan mengerjakan pekerjaan rumah juga sangat cepat. Pergi kerja tidak takut macet, tapi saat berlari harus sangat fokus. Kalau tidak, akan seperti ini. Kali ini jatuhnya tidak ringan, punggungnya penuh luka. Tapi keajaiban terjadi, luka di tubuhnya sembuh dengan sangat cepat. Sepertinya dia tidak hanya memiliki satu kekuatan super. Pada saat ini, guru putranya memanggil. Disuruh Stephanie dan Jim pergi ke sekolah sekali, ternyata sejak memiliki kekuatan super, JJ selalu mendapat nilai maksimal dalam ujian. Tetapi pada awalnya dia adalah siswa yang buruk, belajar dengan sangat buruk. Jadi gurunya curiga JJ sudah minum sejenis obat, Jim mau menjelaskan tapi tidak berani bilang itulah adidaya. Dan gurunya tidak mendengarkan, jadi dia pergi. Hasilnya tidak lama setelah mobil guru mengalami kecelakaan. Sebatang besi menusuk dada guru, karena besi itu cukup dekat dengan hati. Jadi dokter tidak berani mengoperasi, melihat guru yang sekarat, JJ merasa sangat menyesal. Tiba-tiba dia melihat detail bagian dalam besi yang menabrak guru. Sekarang dia datang dengan cara yang berani untuk melakukan operasi sendiri. Dia mencari banyak buku yang berhubungan dengan kedokteran dan segera menguasai semua pengetahuan teoretis. Tetapi operasi memiliki titik yang sulit bahwa setelah batang besi dilepas, pembuluh darah harus dijahit dalam beberapa detik. Orang normal tidak bisa melakukan itu, jadi mereka harus mengandalkan kekuatan super ibu. Untungnya, dia lulus dari akademi medis, jadi dia memiliki pengetahuan dasar bedah. Ayahnya bertugas memegang kaki dokter, sementara JJ dan ibunya di dalam melakukan operasi. Di bawah bimbingan putranya, operasi Stephanie secepat angin, operasi selesai hanya dalam beberapa detik. Ketika dokter pergi ke ruang operasi, batang besi di tubuh pasien tidak ditemukan lagi. Apalagi semua statistiknya sangat normal, bahayanya jelas sudah berakhir. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kekuatan super gadis itu juga secara bertahap muncul. Jadi apa kekuatan supernya? Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kamu mati.